Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Kasful Anwar dengan nomor induk mahasiswa 2102526000. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan program studi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah GKMI di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Raudatul Ma'arif, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketua kelas mana? Silakan siapkan. Dodo siap. Siap. Mana rapimu? Ini rapiku. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, bagaimana kabarnya anak-anak kami semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anak kami yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita semua, hadir semua hari ini? Enggak. Siapa yang hadir? Abi sama? Kemana orang? Turnamen. Baby? Oke, baik. Kita doakan teman-teman kita yang sudah masuk kedepannya bisa ikut bergabung dengan kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, serta juga kita doakan mudah-mudahan tadi si Abi lagi ikut turnamen ya, mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik. Kemudian si Baby lagi keluar kota, kita doakan mudah-mudahan lancar pulang perginya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke kegiatan, sedikit Ustaz ingin menyampaikan, kita di sini sudah Allah titipkan itu berupa nikmat yang baik untuk kita semua, seperti nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa untuk menghadiri kegiatan pembelajaran ini. Justru itu, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, mari bersama-sama untuk dapat kita manfaatkan sebaik-baik mungkin agar pulangnya nanti kita dapat membawa ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan ke inti pembelajaran, maka ada baiknya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Justru itu kepada anak-anak kami semuanya dipersilakan untuk berdiri. Nanti suaranya dilantangkan ya.
Apa materi minggu lalu tentang Kelainan kelainan tulang. Contoh kelainan tulang itu apa? Skoliosis. Baik, kita akan coba kembali menyaksikan video tentang kelainan yang terjadi pada tulang. Silakan tuan anak kami semuanya untuk dapat menyimak video tersebut. Hai semuanya, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, gimana caranya tubuh kita bisa bergerak melompat atau bahkan menari? Itu semua berkat sistem gerak kita. Yuk kita jalan-jalan sebentar melihat sistem gerak manusia. Bayangkan sebuah gambar dengan tulang otot dan sendi yang semuanya terhubung. Tulang memberi bentuk pada tubuh kita, otot membantu kita bergerak, dan sendi memungkinkan kita membengkok dan memutar. Kalau ada bagian dari sistem ini yang sakit, bergerak bisa jadi susah atau bahkan sakit. Jadi, ingat ya, jaga tulangmu dengan makan yang benar, main di luar, dan gerakin badanmu. Baik, anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah, dari cuplikan video tadi kita sudah disuguhkan dengan materi terkait tentang tulang. Jadi, di sini saya ingin bertanya kepada kita semuanya, apakah kira-kira yang menjadi penyebab tulang kita itu bisa bengkok atau kropos? Siapa yang bisa jawab? Ya, Naila, kenapa? Karena kurangnya kalsium. Kurangnya kalsium, apa lagi? Hah? Apa lagi? Bawaan dari lahir. Itu yang menyebabkan tulang kita bisa kropos atau bengkok. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang dapat menyerang sistem gerak, terutama tulang. Maka dari itu anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah, biar kita nggak bosan, biar nggak ngantuk, ya kita ice breaking dulu. Siap? Nama ice breakingnya adalah 3S, yaitu sekat, sikut, dan sikat. Maka dari itu anak-anak kami mohon kiranya untuk dapat mengambil tempat di samping. Ya, silakan berdiri pada tempat. Contohnya adalah nanti Ustaz akan menyebutkan, kalau Ustaz bilangnya sekat, maka tangan kamu seperti ini. Sikut, pegang sikutnya, dan sikat, ambil permennya. Bagi yang mendapatkan permen, maka itu akan menjadi hak miliknya. Oke, siap? Kita mulai. Sikut, sekat, sikut, sekat, sikut, sekat, sikat. Silakan duduk. Selamat bagi kita yang mendapatkan permennya. Baik, anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah, selanjutnya alur kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu pertama kita akan menyaksikan materi yang mana pada kesempatan ini akan Ustaz suguhkan berbentuk PowerPoint dan nanti akan Ustaz coba juga untuk memberikan penjelasannya. Kemudian setelah itu Ustaz akan coba bagikan kita ke dalam beberapa kelompok, 4 kelompok saja. Kita akan membuat poster terkait dengan penyakit yang dapat menyerang sistem gerak, terutama tulang kita. Kemudian setelah itu anak-anak kami semuanya diminta untuk memberikan persentasenya ke depan terkait dengan poster yang sudah kita buat dan memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Oke? Berikut materi yang akan coba kita perhatikan, silakan dilihat ke papan tulis. Yaitu tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Kita lanjut.
Nah, ini ada lengan. Apa itu sistem gerak? Iya. Nah, ini. Sistem gerak adalah jaringan organ dalam tubuh yang bekerja sama sehingga membentuk gerakan yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Dengan 3 hal tersebut, maka tubuh kita bisa berpindah tempat dan tubuh kita bisa bergerak dengan leluasa. Maka penting untuk kita menjaga kesehatan organ gerak agar kita mampu bergerak dengan baik dan kita mampu menikmati hidup ini dengan sehat. Ya, baik, kita lanjut. Berikut ini penyakit yang dapat terjadi pada tulang. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita ya. Pertama yaitu osteoporosis. Oke, nanti kita akan jelaskan osteoporosisnya. Kemudian artritis. Lanjut, lordosis, dan terakhir kifosis. Kita akan coba bahas satu persatu. Pertama, osteoporosis atau disebut juga dengan pengeroposan pada tulang atau tulang keropos. Kita lanjut. Ciri-ciri osteoporosis: tulang jadi rapuh dan mudah patah seperti kerupuk kering. Nah, gampang patah sehingga kalau diajak main bola itu ngeri-ngeri sedap, takut patah. Penyebabnya adalah pertama, kurang makan makanan kaya kalsium seperti susu, keju, dan sayur hijau. Siapa yang tidak suka makan sayur? Hah? Tidak suka makan sayur? Kedepannya harus suka makan sayur. Ya, harus suka makan sayur demi kesehatan tulang kita. Kita lanjut. Yang kedua namanya artritis. Apa artritis itu? Yaitu tulang yang encok, nggak bagus. Ciri-cirinya adalah sendi terasa kaku dan susah bergerak seperti pintu berkarat. Begitu. Ya. Kita lanjut. Penyebabnya adalah faktor usia. Faktor U. Memang udah lama pakai. Yang kedua adalah faktor genetik atau keturunan. Yang terakhir, nah ini yang bisa memungkinkan terjadi dengan kita, yaitu seperti infeksi cedera pada sendi. Nah, yang ketiga itu yang perlu yang kita jaga, jangan sampai terjadi. Kita lanjut. Lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah kondisi tulang punggung bagian bawah melengkung ke dalam secara berlebihan. Penyebabnya obesitas. Tahu obesitas? Apa obesitas? Kelebihan berat badan dan terlalu sering membawa beban berat. Selanjutnya kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah kelainan pada lengkungan tulang belakang yang membuat punggung bagian atas terlihat membungkuk atau bengkok secara tidak normal. Penyebabnya adalah pertama bawaan sejak lahir. Kalau bawaan sejak lahir itu mau menyalahkan siapa? Ya, namanya bawaan, takdir yang menentukan. Kemudian kesalahan posisi tubuh. Nah, seperti apa? Tidur yang tidak pas pada posisi yang benar, seperti pakai bantal terlalu tinggi, atau duduk di posisi yang salah terlalu lama. Dan itu dapat menyebabkan kelainan atau dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan kifosis. Cara mencegah penyakit sistem gerak: pertama, makanlah makanan yang bergizi.
bergizi, susu, ikan, sayur hijau dan buah-buahan segar. Kemudian rajin olahraga. Tahu olahraga? Olahraga tuh kayak jalan, lari, main bola. Bukan ini bukan olahraga nih. Kalau main HP nih, ini cuma jempol yang bergerak. Itu kurangi. Baring di kamar, ini pegang nih berjam-jam. Ya sehingga tubuh kita menjadi kurang bergerak. Kemudian berjemur pagi. Dari sekitar jam 7 pagi itu sampai kurang lebih jam 10 berjemur, tidak perlu selama itu jemurnya, hilang nanti. Cukup berjemur kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kenapa? Karena sinar matahari pagi mengandung vitamin D, di mana vitamin D itu sangat dibutuhkan oleh tulang. Lanjut, yaitu postur tubuh. Seperti apa postur tubuh yang dimaksud adalah kalau kita duduk, ya duduklah bagus-bagus. Ya, kalau tidurlah bagus-bagus. Jangan tidur sembarangan. Ini sambil main HP, baring kayak gitu ketiduran sampai pagi. Bangun pagi encok pinggang. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi setelah kita belajar materi ini, mari bersama-sama kita untuk dapat menjaga kesehatan tubuh kita, terutama tulang. Bisa dipahami? Bisa. Baik, anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita akan coba membuat poster. Kita akan coba membuat poster. Bagaimana posternya? Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah Ustaz persiapkan alat-alatnya. Dipersilakan nanti anak-anak kami untuk dapat membuat posternya. Baik, anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah, kita akan coba membagi kelompok ke dalam beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok saja untuk membuat tugas posternya. Sekarang kita memanfaatkan teknologi untuk membagi kelompok. Siap? Oke, kita putar ya. Kita putar. Hairun Nisa, kelompok 1. Oke, kita cari anggota kelompok 1. Hairun Nisa. Oke. Lanjut. Siapa anggota kelompok Nisa? Nasifa, masuk ke situ. Nasifa. Oke. Ditempatkan duduknya, mejanya disatukan, dan silakan duduk berkelompok. Nanti ini silakan dipotong, ya kamu potong, nanti masing-masing akan dapat ini. Kamu potong dan kamu tempel dan dibuat desain secantik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyakit yang bernama osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Biasanya disebabkan oleh kekurangan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Pencegahannya adalah banyak mengonsumsi kalsium, vitamin D, dan banyak berjemur di bawah panas sinar matahari.
Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah, setelah selesai membuat poster, kemudian kita juga selesai mempresentasikan kepada masing-masing kelompok, silakan untuk mengantarkan hasil karyanya atau hasil posternya ke depan. Baik, anak-anak kami semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selesai membuat poster. Dari hasil karyanya Ustaz perhatikan sudah cukup baik. Hanya saja mungkin masih perlu ditambah pernak-perniknya agar tidak terlalu kosong sehingga dapat menarik peminat untuk membaca. Tugas akhir kepada kita semua, dipersilakan untuk masing-masing kelompok membuat refleksi singkat terkait materi yang hari ini sudah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan teman-teman saya telah mengetahui penyakit osteoporosis, cara pencegahnya, dan apa penyebab penyakit tersebut bisa terjadi. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini tentang penyakit yang menyebabkan gangguan pada sistem gerak, terutama tuh. Apakah anak-anak kami sudah tahu dengan penyakit yang dapat menyerang tulang? Apa aja contohnya? Apa aja contohnya? Osteoporosis. Apa osteoporosis? Apa osteoporosis itu? Pengeroposan pada. Ya, mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal kita agar ke depan kita mampu menjaga kesehatan tulang kita dan kita tidak terpapar dengan penyakit-penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materinya silakan anak-anak kami semuanya itu untuk terus dipahami. Nanti bagi anak-anak kami yang tidak bisa menjawab soal ketika evaluasi berlangsung, maka akan masuk ke dalam kategori remedial dan mengerjakan soal-soal lanjutan. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.